Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Baiklah teman-teman, sore ini kita akan melakukan studi naskah tafsir, yaitu tafsir karya tafsir berjudul Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Atiyah. Eh, Al-Muharrar Al-Wajiz ini bermetodekan tahlili, yaitu ditafsirkan oleh Ibnu Atiyah runut dari ayat dari surah An-Nas sampai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas penafsiran di surah Al-Jumu'ah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Jumu'ati. Wahya madaniyatun wa dzakara an-nuqashu qawlan innaha makiyatun wa dzalika khata'un mimman qalahu li anna amrul yahudi lam yakun illa bil Madinah wa kadzalika amrul jum'ati lam yakun qat bi Makkah a'ni iqamatuha wa salatuha wa ma amru al-infidat fala maryata fi kaunihi bil Madinah wa dzakara an-nuqashu an Abi Hurairah ti qala kunna julusan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat suratul Jumu'ati wa hadha aidan dhaifun li anna Aba Hurairati innama aslama ayyama Khaybar. Jadi dalam paragraf ini menjelaskan status surah Al-Jum'ah yang mana ini adalah Madaniyah. Tetapi Nukosh menjelaskan menyebutkan bahwa ada yang mengatakan, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa surah Al-Jum'ah ini Makiyah. Tetapi siapa yang mengatakan itu adalah tidak diketahui dan itu khotok atau salah. Kenapa? Karena masalah Yahudi atau permasalahan yang menyangkut dengan orang-orang Yahudi itu tidak terjadi kecuali di Madinah. Dan kemudian perkara yang menyangkut sholat Jum'ah itu juga belum terjadi di Makkah begitu. Yang dimaksud dalam akni iqamatuha wa sholatuha, yang dimaksud dengan perkara di hari Jumat adalah sholat Jum'ahnya dan pendirian sholat Jum'ah yang dimaksud oleh Ibnu Atiyah. Wa ma amru al infidat fala merata fi kaunihi bil Madinah. Maka hal-hal yang semacam ini sudah pasti terjadi di Madinah begitu. Wa dzakara an Nuqash an Abi Hurairah qala, dan Nuqash juga meriwayatkan atau menyebutkan bahwa ada riwayat dari Abi Hurairah yang menjelaskan bahwa kunna julusan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami semua duduk bersama Rasulullah hina nazalat suratul Jum'ati, ketika surah Jum'ah itu turun. Wahadza idzun dhaif, dan ini juga dhaif. Kenapa? Karena Abi Hurairah itu masuk Islam pada hari Khaybar. Begitu. Nah, qauluhu azza wa jalla di sini Ibnu Atiyah menyebutkan, menuliskan. Jadi di setiap penjelasan dari penafsiran Ibnu Atiyah itu dimulai dengan pendahuluan status surah tersebut, kemudian dilakukan dengan penyebutan ayat-ayat suratnya. Dan di sini kita mulai dengan surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai ayat 4. Langsung ke penafsiran. Taqaddama al-qawlu fi lafzil ayah al-ula. Wahtalafatil qira'ah fi i'rabi sifah fi akhiriha. Jadi eh, pertama kita akan membahas tentang eh, riwayat atau ungkapan, pendapat-pendapat tentang apa yang dimaksud dalam al-ayah al-ula atau ayat pertama, dan perbedaan kiroah dan i'rabnya akan dibahas di akhir. Faqara'a jumhurun nas, eh, mayoritas manusia, mayoritas orang menyebut al-maliki bil khafdi na'tan, dengan menghilangkan naatnya. Wa kadzalika ma ba'da,
bil khafdi na'tan lillah, dengan menghilangkan naatnya kepada Allah lillah. Wa kadzalika ma ba'da, dan juga setelahnya. Wa qara Abu Wa'il Syakik bin Salamah wa Abu Dinar al-Maliku birraf'i 'alal qat'i. Jadi kemudian Abu Wa'il Syakik bin Salamah wa Abu Dinar membacanya dengan al-Maliku, yaitu dengan rofa. Wafat Wafataha Abu Dinar al-Qaf minal Qudus. Jadi dalam kalimat dalam ayat pertama yaitu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Abu Dinar membaca al-Qudus menjadi al-Qudus. Wal ummiyin, dan kemudian lanjut ke ayat kedua yaitu al-ummiyin yuradu bihim al-Arab. Yang dimaksud dengan al-ummiyin itu adalah orang-orang Arab. Wal ummiyu, dan ummi maksudnya itu adalah buta gitu kan. Fil lughah alladzi la yaktub wa la yaqra kitaban. Secara bahasa al-ummiyu itu artinya adalah orang-orang yang tidak menulis dan orang-orang yang tidak membaca kitab. Yang tidak bisa membaca kitab atau yang kita biasa kenal dengan tunanetra atau buta. Qila huwa mansubun ilal Yang ada juga yang meriwayatkan bahwa ini tuh dinasabkan atau dikaitkan dengan ibu al-um. Ai huwa alal khalqati al-ula fi batni ummihi. Jadi pertama kali manusia ada itu ada di dalam rahim ibunya. Maka al-ummiin itu kembali kepada orang-orang atau manusia itu sendiri karena dinisbahkan kepada kalimat Wakila huwa mansubun ilal ummah, dan ada juga yang mengaitkan ini dengan umat atau golongan atau kaum begitu. Ai ala saliqatil bashar duna ta'alum, atau semua orang tanpa mengaitkan dia bisa belajar atau bisa menulis atau enggak, pokoknya semua orang gitu, semua manusia. Wakila mansubun ila ummil qura wa hiya Makkah wa hadza dhaif. Dan ada juga yang menisbatkan kepada ahlul qura atau apa ya, ahlul qura itu ya ahli desa atau umil qura, yang dimaksud di sini adalah ahlu Mekah, yaitu orang-orang Mekah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dhaif. Li'annal wasfu bil ummiyina ala hadza yaqifu ala Quraisyin. Kenapa itu disebut dhaif? Karena sifat al-ummiin itu memang dinisbatkan atau berhenti pada kaum-kaum Quraisy, yaitu Arab Quraisy. Wa inna ma'al murad jami'ul Arab. Yang dimaksud di sini adalah semua orang Arab, yaitu orang Quraisy atau semua orang Arab. Wa fihim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummatun ummiyatan la nahsubu wa la naktubu asyahra hakadha wa hakadha. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita adalah umat yang buta, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis eh, bulan seperti ini dan seperti itu, begitu. Wahadal ayah ta'didu ni'matillahi indahum fima awwala awlahum. Jadi ayat ini yaitu menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada eh, orang-orang Arab atau manusia begitu. Wal ayah al-matru, dan atau ayah yang diucapkan atau yang dibacakan yaitu Al-Qur'an, yaitu yang dimaksud dengan ayat adalah Al-Qur'an. Gitu. Nah, kemudian yuzakihim. Kita berlanjut ke kata yuzakihim. Yuzakihim itu maknanya yutahiruhum minasyirki wayan ma wayan ma al khair wayan mia al khair wayan mi al khair fihim. Yuzakihim itu artinya mencucikan atau membersihkan diri dari syirik dan menumbuhkan kebaikan di dalam diri manusia. Alkitab al-murad fil kitab huna yakni al-wahyu al-matlu, yaitu kitab itu adalah wahyu yang diucapkan atau wahyu yang dibacakan. Wal hikmah hiya as-sunnah allati hiya lisanuhu alaihi salam. Yang dimaksud di sini adalah sunnah al-hikmah itu adalah sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasul.
Summa azhara ta'ala ta'kidun ni'mah bi dzikri halihim allati kanat fi dziddi minal hidayah. Kemudian Allah di sini menjelaskan atau menerangkan dengan takkid, dengan penekanan nikmat-nikmat, dengan penyebutan keadaan mereka yang mana bertolak belakang dengan hidayah, bertolak belakang dari hidayah. Begitu. Nah, wadzalika fi qoulihi ta'ala wa in kanu min qabli la fi dhalalim mubin. Dan ini adalah ayat-ayat sebelumnya tadi menjelaskan bahwa dengan diutusnya Rasul kepada orang-orang Arab atau kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang yang buta tadi, seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat, kemudian dengan ayat itu mereka mensucikan diri mereka dari syirik dan dari perbuatan yang hina dan menemukan kebaikan di dalamnya, yang mana nikmat itu tadi bertolak belakang dengan keadaan mereka sebelumnya, yang mana keadaan sebelum mereka itu adalah lafi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, begitu. Wa akharina fi maudhi'in khafdi atfan 'alal ummina wa fi maudhi' nasban atfan 'al dhamair al mutaqaddimah. Wa akharina ini masuk ke ayat 3. eh, dalam ada yang mengatakan bahwa ini tuh dengan menghilangkan atof kepada al-ummiin, dan juga ada yang menempatkan sebagai nasab kepada domir-domir yang sebelumnya, yaitu kepada alaihim, gitu, kepada alaihim dan kepada al-ummiin. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Wahtalafan nafsu fil ma'nayaini biqaulihi wa akharina manhum, dan orang-orang berselisih paham di antara dua makna, yaitu dengan qaulihi akharin manhum, siapa yang dimaksud dengan akharin, orang-orang dan yang lain, gitu kan. Akharin itu artinya yang lain, siapa mereka? Faqala Abu Hurairah wa ghairihi, dan eh, wa ghairuhu, Abu Hurairah dan lainnya berkata, aroda Farisan, yang dimaksud dengan akhorin adalah orang-orang Faris, orang-orang Persia. Wa qad suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil akhorun, dan Rasul pernah ditanya siapakah yang dimaksud dengan akhorun, fa akhadha biyadi Salman, maka Rasul mengangkat tangan Salman, wa qala law kana dinu fi Syria lanalahu rijalan min haula'i, seandainya agama itu ada di tangan para orang-orang Syria, gitu, maka mereka akan mengambil semua bagian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala Sa'id bin Jabir wa Mujahid, dan qala Sa'id bin Jabir dan Mujahid, aroda ar-Rum wal Ajam, yang dimaksud dengan akhirin adalah orang-orang Rum atau Roma, Rum, dan juga Ajam, dan orang-orang asing selain orang Arab. Faqauluhu ta'ala minhum ala hadaini al-qaulaini wa akharina minhum, yakni innama yuridu fil basyariyah wal iman. Yang dimaksud di sini minhum itu adalah yang diinginkan adalah tentang semua kemanusiaan dan iman. Wa akharina minhum ka'annahu qala fi akharina minan nas, yaitu eh, dan selain mereka dari manusia, begitu. Wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Muqatil, dan sedangkan menurut Mujahid, Ikrimah dan Muqatil, arada at-tabi'in min abna'il Arab, yakni yang dimaksud dengan akharina minhum itu adalah tabi'in. Tabi'in dari anak cucu orang-orang Arab. Wa akharina, maaf, faqauluhu minhum yuridu bihi an-nasab wal iman. Maka dengan pendapat yang kedua ini, yang dimaksud dengan minhum itu adalah, yang diinginkan adalah dari sisi keturunan dan juga iman. Wa qala Ibnu Zaid wa Mujahid wa Dhahaq wa Ibnu Hibban. Ya, kemudian menurut Ibnu Zaid, Mujahid, Dhahaq, dan Ibnu Hibban, arada biqaulihi wa akharina, yaitu jami'u tawaifin nas. Yang dimaksud dengan akhirin adalah semua manusia tidak terkecuali. Wa yakunu minhum fil basyariyah wal iman, yang mencakup kemanusiaan itu sendiri atau manusia itu sendiri dan iman yang ada di dalamnya. Ala ma qulnahu wa dzalika anna najidu ba'atsahu alaihi salam ila jamil khalaik. Yang mana kita telah menyebutkannya
bahwa kita tuh menemukan bahwa Rasul itu diutus untuk semua manusia, semua makhluk hidup. Ayat 5 dan 6, ayat 5 sampai dengan 8. Alladzina hummilut Taurah hum Banu Israel al-ahbar al-muasiruna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa yang dimaksud dengan alladzina humilu Taurah, yaitu Bani Israel yang eh, satu masa dengan Rasulullah. Wa hummilu maknahu kallafu al-qiyam bi awamiriha wa nawahiha, yaitu yang dimaksud dengan humilu adalah mereka yang dibebani untuk eh, menegakkan semua perintahnya dan larangannya. Wahada kamalu hamlil insan al amanah, yaitu ini adalah eh, manusia itu membawa sempurna amanahnya begitu. Eh, Amanah yang dia berikan kepadanya, dia bawa dengan sempurna. Walaisa dzalika minal hamli ala dhahri. Yang dimaksud di sini tuh bukanlah membawa secara eksplisit gitu, membawa secara dohir, tetapi membawa beban tanggung jawab. Wa in kana mushtaqan minha, meskipun yang dimaksud dalam kalimat ini adalah secara eksplisit adalah membawa hamala at-Taurah. Yang dimaksud mereka membawa Taurat, tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang membawa Taurat dan mereka yang membawa tanggung jawab atas ajaran-ajaran yang di dalam Tauratnya itu. Wa dzakara ta'ala annahum lam yahmiluha, tetapi mereka itu tidak membawanya. Ai lam yuti'u amroha, yang dimaksud tidak membawanya adalah mereka tidak mentaati apa isi Taurat tersebut. Wa yakifu inda haddiha hina kadzabu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan mereka itu memutuskan atau mereka me- membatasi diri mereka ketika mereka berdusta atas Nabi Muhammad. Jadi mereka seakan-akan mereka membawa, tapi mereka itu membawa Taurat tapi tidak mengajarkan, tidak mengamalkan isinya begitu. Nah, at-Taurah huwa tantiku binubuwatihi, yaitu apa yang dimaksud dengan Taurat itu yang di Taurat itu yang menjelaskan bahwa nubuahnya Nabi Muhammad itu ada di dalam Taurat. Fakana kullu hibrin lam yantafi'u bima hamala kamitsli himari alaihi asfaro, dan seluruh kullu hibrin, seluruh robi atau seluruh pemuka-pemuka agama Yahudi atau pemuka-pemuka Bani Israel tidak mengambil manfaat dari Taurat yang dia bawa, seperti para keledai yang membawa lembaran-lembaran tebal. Jadi mereka tuh diibaratkan dengan keledai karena mereka tidak mau mengambil manfaat dari Taurat yang mereka bawa atau tidak mau mengamalkan dari Taurat yang mereka bawa. Kemudian fahiyya indahu wazzabil wa ghairi dzalik bimanzilatin wahidah, dan mereka tuh seperti kotoran atau atau selain itu dalam satu tahta gitu. Jadi mereka tuh sama aja seperti keledai seperti itu. Wa qara'a Yahya bin Ya'mar hamalu, dan Yahya bin Ya'mar eh, membacanya hamalu bukan humilu bi fathil ha wal mim mukhaffafah, dengan ha dan mim yang di fathah dan tanpa tasydid atau ringan. Wa qara'a al-Ma'mun al-Abasi, sedangkan menurut al-Ma'mun al-Abasi yuhammalu asfara. Eh, Membacanya bukan kama salil himari yahmilu asfaro, tetapi kama salil himari yuhammalu asfaro. Bidhammil ya wa fathil ha, dengan ya-nya itu didomahkan, kemudian haknya di fathah, wasyadil wasyuddal mim, dan mimnya itu ditasydid maftuhah dan berharakat fathah. Summa bayana halu Summa bayana hala masaluhum wa fasadihi biqouli ta'ala. Summa bayyana halahum wa fasadahu biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan keadaan kerusakan dan yang seperti mereka dengan ucapan Allah, dengan firman Allah, sama salul qaum. Sungguh merugi atau celakalah manusia-manusia atau kaum yang seperti itu. Wa qaulu ta'ala qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum
yang bisa diartikan katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kamu berazam atau za'amtum al-ayah rawa ruya annaha nazalat bisababi anna Yahudal Madinah lamma dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabu Yahuda Khaybara fi amrihi wa dzakaru lahum nubuwatuhu wa dzakaru lahum nubuwatahu, dan di sini disebabkan bahwa sababun nuzul ayat ini adalah ketika Yahudi Madinah Yahudi Madinah eh, bahwa ini ketika Nabi muncul, ketika Nabi berkhutbah di depan mereka kepada Yahudi Madinah dan eh, khutbah di depan Yahudi Madinah Khaybar tentang urusannya dan menjelaskan bahwa atas kenubuahannya atau risalahnya, mereka berkata, in ra'aitum ittiba'uhu ata'nakum wa in ra'aitum khilafuhu khalafnahu ma'akum. Mereka berkata kepada Yahudi Khaybar bahwa kalau misalnya kamu melihat akan mengikuti Rasul, maka Yahudi Khaybar akan mengikutinya. Salah ini kayaknya. Oke, lanjut. Rawiya anna sababa. Mas, kipasnya ada sini mas, gerah mas. Turunin, nggak usah diputar. Wah. Udah. Itu ditarik, ditarik. Ditarik, terus turunin. Ya, oke, makasih ya. Oke, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum al-ayah. Jangan. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum al-ayah. Rawa annaha nazalat bisababi anna Yahudal Madinah lamma dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabu Yahuda Khaybara fi amrihi. Eh, ini ayat ini turun ketika Nabi Muhammad berkhutbah di depan Yahudi Khaybar tentang perkaranya, eh, apa namanya, perkaranya yang tentang nubuahnya, wadakarulahum nubuwatahu, dan dan orang-orang Yahudi Madinah itu eh, berkata kepada Yahudi Yahudi Khaybar gitu kan tentang nubuahnya Nabi. Mereka berkata, ya jadi yang berkhutbah itu yang menceritakan itu adalah Yahudi Madinah kepada Yahudi Khaybar. Kemudian Yahudi Khaybar berkata, wa qalu in ra'aitum ittiba'uhu ata'nakum wa in ra'aitum khilafahu khalafnahu ma'akum. Jadi kalau misalnya mereka kalian lihat bahwa mereka itu mengikuti, maka kita akan mengikutinya, mengikuti Nabi, maka kami Yahudi Khaybar akan taat kepadamu, dan ketika kamu melihatnya menentangnya, maka kita juga akan menentangnya bersamamu. Faja'ahum jawaba ahlu Khaybar yaquluna, maka ahlu Khaybar itu jawab nih dari perkataan Yahudi. Mau salah, ini salah, salah. Aku baru paham. Kita ulang ya. Jadi ketika uh, Yaqul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum. Jadi ketika Nabi ayat ini turun, rawa annaha nazalat bisababi anna Yahudal Madinata lamma dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabu Yahuda Khaybara fi amrihi wa dzakaru lahum nubuwatahu wa qalu in ra'aitum ittiba'ahu ata'nakum wa in ra'aitum khilafahu khalafnahu ma'akum. Jadi ketika Yahudi Madinah mendengar Yahudi Khaybar bercerita kepada Yahudi Madinah gitu kan tentang nubuahnya Rasulullah, Yahudi Madinah berkata, kalau kalian mengikuti
Rasul, maka kami akan mentaati kalian. Maksudnya mereka juga mengikuti Yahudi Khaybar. Dan kalau kalian mengikuti eh, mengikuti khalafahu, dan kalau kalian menentangnya, maka kami juga akan menantangnya bersamamu. Faja'ahum jawabu ahlu Khaybar yaquluna. Kemudian ahlu Khaybar menjawab, Nahnu abna'a Ibrahim Khalilar Rahman. Kami itu anak-anak Ibrahim, keturunan Ibrahim, yaitu eh, keturunan Ibrahim. Kemudian wa abna Uzair ibnillah wa minna al anbiya wa ma takanatin nubuwah fil Arab. Kemudian dan kita tuh juga anak cucunya Ezra atau Uzair bin Allah, anak Allah gitu kan. Dan dari kitalah para nabi itu, dan sejak kapan wa ma takanat an-nubuwah fil Arab, dan sejak kapan nabi itu datang dari bangsa Arab begitu. Nahnu ahaqqu bin nubuwah min Muhammad, kita itu lebih berhak atas kenabian dibandingkan dengan Muhammad. Wala sabila ila itibahi, dan tidak ada jalan atau tidak ada tidak ada jalan yang benar kalau kita mengikutinya begitu intinya. Fana zalat al ayah bimakna annakum, dan turunlah ayat ini yang berarti annakum idza kuntum minallahi ta'ala bihadhil manzilah faqarribhu wa firaqu hadhil hayah al-hisiyah ahabbu ilaikum. Apabila kamu merasa eh, sedekat ini dengan Allah gitu kan, bihadil manjilah faqaribu, maka dekatilah Allah, dan wa firaqu hadhil hayah al hisyah ahabbu ilaikum, dan kalian berpisah dengan kehidupan yang fana ini adalah yang terbaik begitu. Fatamannawul mauta, maka turunlah fatamannawul mauta in kuntum tak takiduna fi anfusikum hadhil manzilah. Hmm, berharaplah kematian, atau fataman naul mauta in kuntum tak takiduna fi anfusikum hadil mazila, kalau kalian itu merasa atau mereka mereka itu beritikat apa ya, merasa pede dengan kehidupan kalian, dengan diri kalian di kehidupan ini gitu, dengan derajat ini. Akhbaro ta'ala anhum bi annahum la yatamannawnahu wa la yalqunahu illa karhan la'allahum bisu li almi li li ilmihim. Ah, akhbaro ta'ala anhum bi annahum la yatamannawnahu wa la yulaqunahu illa karhan li'almihim bisu'i halihim indallahi wa bu'dihim minhu. Maka Allah menceritakan atau memberitakan tentang mereka bahwa mereka itu tidak akan berharap kematian, dan tidak akan berharap menemui kematian illa karhan, kecuali dengan kondisi mereka itu benci dengan kematian itu, karena li'ilmihim, karena mereka itu tahu tahu atas diri mereka bisu'i halihim, dengan kondisi buruk mereka indallahi, terhadap Allah, dan jauhnya mereka dari hidayah Allah begitu. Hadza huwa al-ma'na al-lazim fi al-waqfi min al-fadhil ayah. Ini adalah makna-makna yang lazim dari kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat ini. Wa rawa katsirun minal mufassirin annallaha ta'ala ja'ala hadhil ayah mu'jizah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihim. Dan banyak dari kalangan mufassir yang meriwayatkan bahwa Allah menjadikan ayat ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayatun bahiro, dan bukti yang nyata. Wa a'lamahu annahu intamanna ahadum minhum al-mauta fi ayyamin ma'dudah mata wa faraqad dunya. Dan apabila ada seseorang, dan memberitahu kepada seseorang, apabila ada orang yang berharap kematian di hari-hari tertentu kemudian meninggalkan dunia dunia faqala lahum, maka Rasulullah hendaklah menjawab kepada mereka, tamannaul mauta ala jihati ta'jiz wa idharil ayah. Eh, maka berharaplah kematian gitu. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa ayat ini tuh nyata gitu. Fama tamannahu ahadun khaufan minal maut, dan tidak ada seorang pun yang berharap kematian karena takut kepada kematian tersebut. Wathiqati bisidiki Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan menjadi
pegangan yang atas apa ya, eh, kebenaran, kebenaran atau kejujuran yang nyata dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma tawa adahum ta'ala bil maut alladzi la mahida lahum anhu. Dan Allah berjanji atau Allah menyatakan bahwa kematian itu tidak akan lepas dari manusia. Summa bima ba'dahu minar raddi ilallahi ta'ala. Kemudian semua manusia itu akan kembali kepada Allah. Wa qara Ibnu Mas'ud minhu mulaqikum bisqati fa innahu. Sedangkan Abu Ibnu Mas'ud itu membaca kalimat ini, membaca ayat ini dengan menghilangkan kata fa innahu. Jadi bukan fa innahu mulaqikum tapi minhu mulakikum biskoti fa innahu wa qaulu ta'ala fayunabbiukum ai ibna'u muakib mujazi alaihi bitakdzib, yakni memberikan kabar bahwa semua itu akan diberikan hukuman dan diberikan jaza apa pembalasan atas atau adab. Wa qara Ibnu Abi Ishaq fatamannawal mauta bikasril wai wa kadzalika Yahya bin Ya'mar, dan Ibnu Abi Ishaq membaca bikasril wai wow fatamannawul fata fatamannaw fatamannawil mauta fatamannawil mauta bikasril wai wa kadzalika Yahya bin Ya'mar. Jadi Ibnu Abi Ishaq dan Yahya bin Ya'mar membaca seperti itu. Kemudian dilanjut dengan ayat selanjutnya, ayat 9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu annida bil jum'ah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yaitu annida bil jum'ah, seruan untuk menunaikan sholat Jumat. Wa fi nahiyatil minal masjid, yaitu eh, kondisi ketika menyeru untuk bersolat Jumat itu Nabi berada di ujung salah satu pojokan masjid begitu. Wa kana 'alal jidar fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau di salah satu sisi bagian si tembok atau di mimbar gitu. Wa qala Sa'ib bin Yazid kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam muadzin wahidun ala babil masjid. Menurut Sa'ib bin Yazid bahwa Nabi azan satu kali di salah satu pintu masjid. Wa fi musannif Abi Dawud, dan di karya Abu Dawud atau musannif Abu Dawud, karena baina yadaihi wa huwa ala minbari adzana. Eh, dia tuh lagi Nabi itu sedang duduk dan karena baina yadai bawah ada yang sedang duduk, dan Nabi SAW itu di atas mimbar sedang adzan. Wa huwallazi istamala Banu Umayyah, dan ini adalah yang dipakai pada masa Bani Umayyah. Wa baqa bi Qurtubah ilal an, dan sampai sekarang ada di Cordoba. Maksudnya adzan satu kali. Summa zada Utsman an-nida ala zura liyas ma'an nas. Kemudian Utsman menambah panggilan atau seruan itu ketika ada di Azura agar manusia itu mendengar. Faqaumu abbaru an ziyadati Utsman bisani. Maka ada beberapa kaum atau manusia itu, umat gitu kan, mengibaratkan bahwa penambahan Utsman itu adalah yang kedua. Ka'annahum lam ya'tadu alladzi kana baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka tidak menghitung yang ada di Nabi. Wa qaumu baru anhu bisalis, dan ada beberapa yang berpendapat atau mengibaratkan penambahan nida Utsman tadi itu adalah yang ketiga. Wa qara'a al-A'mas wa Ibnu Zubair al-Jum'ah. Al-A'mas dan Ibnu Zubair membaca al-Jum'ah bi iskanil mim, dengan mimnya disukunkan. Wahya lughatun, dan itu adalah bahasa ya. Al wal ma'mur bisai, dan yang diperintahkan untuk sa'i atau bersegera atau berjalan
Wa al-mu'min, yaitu orang-orang yang mukmin, as-sahih yang sehat badannya, al-balik yang sudah balik umurnya, al-hurru yang merdeka bukan budak, wadzakaru dan laki-laki bukan perempuan. Wala jum'ata ala musafir fi ta'ah. Dan sholat Jumat ini tidak diwajibkan bagi musafir yang mana safarnya itu untuk ketaatan atau untuk yang syar'i begitu. Tidak dalam safar maksiat. Fa'in hadaraha asan, tetapi jika dia ingin melakukan sholat Jumat ketika safar itu lebih baik dan akan mendapat pahala. Waqtalafan nas fil hadil ladzi yalzamu minhu as-sa'yu. Faqala Malik salah satu amyal, dan manusia banyak orang-orang itu berselisih paham tentang had atau batasan bagi siapa yang wajib datang kepada sholat Jumat. Maka Malik berkata, faqala Malik, menurut pendapat Malik, ya salah satu amyal yaitu 3 mil. Kemudian qala al-qadhi 3 mil dari suara azan. Abu Muhammad, menurut Qadhi Abu Muhammad, min manzilis sa'i ilal munadi. 3 mil itu dari kediaman orang yang mendengar atau orang yang akan berjalan menuju masjid sampai kepada masjid. Al-munadi itu berarti kan yang berseru, al-munadi, an-nida, yang ada di masjid adzan. Wa qala Fariq, dan menurut beberapa golongan, min manzili sa'i ila awalil madinah allati fiha nida, yaitu eh, apabila banyak nida, apabila banyak adzan, maka dari rumah yang berjalan itu sampai ke kota yang pertama kali ada nida. Wa qala ashabur ra'yi, sedangkan menurut ahlu ra'yi atau orang-orang yang memakai analogi, yalzamu ahlul Madinah kulluha as-sa'yun min min sam'in nida wa man lam yasma. Ahlu Madinah semuanya wajib atau dilazim atau diwajibkan untuk pergi sholat Jumat bagi siapa yang mendengar adzan atau bagi siapapun yang tidak mendengar adzan apabila sudah datang waktunya. Wa in kanat aktoruha fauqa salah satu amyal, meskipun daerah mereka itu lebih dari 3 mil dari adanya adzan atau adanya masjid. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat, wala min manzilatin kharijal Madinah kazar kaz kazarah kazrorati minal kufah, kazirorah minal kufah. Jadi wala min manzilihi kharijal Madinah kazirorah minal kufah, dan tidak diwajibkan bagi yang rumahnya di luar kota atau di luar Madinah, seperti di luar daerah seperti Ziroro, antara Ziroro dan Kufah. Wa inna ma bainahuma majre nahron, meskipun di tengahnya ada apa namanya, sungai gitu. Wala yajuzu lahum iqamatuha li anna min syurutiha al-jami' was sultan al-qahir, dan tidak boleh dilakukan sholat Jumat itu, wala yajuzu lahum iqamatuha, karena syaratnya diadakan sholat Jumat itu adalah adanya masjid dalam daerah tersebut dan adanya pemerintahan yang nyata, pemerintahan yang jelas, Sultan Al-Qahir. Wasuk al-qaimah, dan adanya pasar yang berdiri di situ. Wa qala ba'du ahlil ilmi, dan sebagian ahlu ilmu berpendapat bahwa yalzamu sa'yu min khamsati amyal. Eh, Wajib berangkat untuk ibadah sholat Jumat apabila itu 5 mil jaraknya. Waqala Az-Zuhri min sittati amyal, sedangkan Az-Zuhri berpendapat bahwa itu adalah 6 mil, dan waqala aidan min arba'ati eh waqala aidan min arba'ati amyal, dan ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah 4 mil. Waqalahu Ibnu Mikdar min mun Mikdar, dan itu yang menyebutkan itu adalah Ibnu Mikdar. Wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Musib wa Ibnu Hambal, inna ma yalzamu sa'i man sami'an nida.
Ibnu Umar, Ibnu Muslim, dan Ibnu Hambal berpendapat bahwa yang wajib berangkat untuk sholat Jumat adalah mereka yang mendengarkan adzan. Wafi adzan adzan, dan ini adalah sebuah pendapat yang disetujui juga. Kemudian eh wasa'yu fil ayah, dan atau berjalan atau bergegaslah dalam ayat ini, laisal isra fil masyi kasai baina safa wal marwah. Yang dimaksud asa'yu atau bersegeralah di sini itu bukan cepat-cepat. Laisal isra tidak cepat-cepat seperti berjalannya pada sa'i baina safa wal marwah, di antara safa dan marwah. Wa inna ma huwa bimakna qauluhu wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, seperti eh, dalam qaul Allah atau surah An-Najm ayat 39, tidak ada manusia kecuali wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ses- semua yang diusahakan gitu. Fal qiyam wal wudu wal lubsu thawb wal masyu sa'yu kulluhu ila dzikrillahi ta'ala. Maka yang dimaksud dengan sa'yu di sini adalah semua usaha yang dikeluarkan oleh manusia, seperti berdiri untuk mengambil wudhu, memakai pakaian, berjalan, semuanya itu yang menuju kepada dzikrillahi ta'ala atau menuju sholat itu disebut dengan sa'yu. Wa qala al-Hasan wa Qatadah wa Malik wa ghairihi wa ghairuhum. Dan sedangkan yang di Hasan, Kota dan Malik dan lain-lainnya berpendapat bahwa inna matu tisolah bisakinah, yaitu datang kepada sholat dengan keadaan tenang, tentram hati, fasa'yu huwa bin niyah wal iradah. Maka yang dimaksud dengan sa'yu di sini adalah an-niyat di dalam diri kita dan keinginan untuk mengerjakan sholat, wal amal wa dzikru wa wa'dul khutbah qalahu Ibnul Musib. Dan sedangkan eh, bepergian wal amal wa dzikru, dan semua pekerjaan yang ber semua pekerjaan dan zikir itu adalah wa'dul khutbah, yang disarankan dalam khutbah, itu yang menurut Ibnul Musib. Wa yu'ayyidu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata ala babil masjidi yaumal jumu'ati yaktubunal awwalu fal awwalu idza kharajal imamu tuyatis suhufu wa jalasatil malaikatu yastami'una dzikra. Seperti dalam hadis Rasul, malaikat itu ada di pintu masjid ketika hari Jumat. Mereka menulis satu persatu nama siapa yang keluar ditulis. Dan ketika imam itu selesai, selesai khutbah maksudnya, maka malaikat itu duduk dan mendengarkan zikir begitu. Wal khutbah inda jumhuril ulama syartun fi in'iqadil jum'ati, dan khutbah menurut mayoritas ulama itu adalah syarat untuk mengadakannya salat Jumat. Jadi salat Jumat tanpa khutbah maka dianggap tidak sah. Wa qala Hasan, sedangkan menurut Hasan wahya mustahabbah, menurut Hasan itu adalah sunnah, tidak wajib. Wa qara'am Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab membaca wa Ali wa Abi wa Ubay wa Ibnu Mas'ud wa Ibni Abbas wa Ibni Umar wa Ibnu Zubair wa jama'atun minat tabi'in famdu ila dzikrillah. Sedangkan Umar bin Khattab, Ali, dan yang lain tadi membacanya bukan fas'au ila dzikrillah tapi famdu ila dzikrillah. Faqala Ibnu Mas'ud, "Lau qara'tu fas'au la asra'tu hatta yaqa ridai." Kalau misalnya aku membacanya dengan kalimat fas'au, maka aku akan cepat-cepat sampai ridaku itu copot, sampai sorban itu tuh copot seperti itu. Wahtalafan nasu fil bai', dan berselisih paham, orang-orang berselisih paham di kalimat al bai' fil waqti al manhi anhu idza waqa'a mal hukmu fihi ba'da ijma'ihim ala wujubi imtina aihi bada'an. Jadi eh, dalam perkara jual beli di waktu yang telah dilarang, apabila terjadi jual beli, apa eh, hukum jual beli tersebut setelah mereka berijma bahwa pelarangan jual beli itu sudah distatuskan sebagai ijma ulama gitu. Faqala Asy-Syafi'i yamdi, Syafi'i berpendapat bahwa itu tuh sah.
Waqala Murrah, dan Murrah berpendapat yufsahu malam yafut, itu batal atau tidak sah, rusak apabila tidak dibatalkan. Fa in fata sahabil qimah, apabila dibatalkan maka eh, itu sah, dibatalkan itu boleh, tetapi dengan sesuai nilai jual beli itu. Wahtalafa wahtalafa fi waktu takwim, fakila waktul qabdi, wakila waktul hukmi. Sedangkan mereka berselisih lagi kapan waktu itu ditegakkan, maksudnya kapan waktu dibatalkan, apakah kimahnya itu, nilainya itu, apakah nilainya apabila nilainya turun ya, yang fluktuatif seperti itu, ketika dibatalkan, apabila itu tidak sah kemudian dibatalkan, apakah nilai barang itu dinilai ketika mereka jual beli mengadakan yang pertama, atau ketika waktu itu dihukumi tidak sah, seperti itu. Wa qaulu ta'ala dzalikum, dan sabda atau firman Allah yang berkata dzalikum isyaratun ila sa'i wa tarkul bayi, yakni dzalikum itu adalah ismu isyarah yang menunjukkan kepada bersegera dan meninggalkan, bersegera ke sholat dan meninggalkan perdagangan. Wa qauluhu fantashiru ajman nas ala anna muqtada hadzal amru ibahah. Fantashiru itu artinya menyebarlah, menyebarlah. Ajman nas mayoritas berpendapat bahwa kalimat fi'lul amri ini bermakna ibahah atau mubah atau sunnah atau mubah begitu ya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wabtagu min fadlillah, dan juga kalimat Allah yang wabtagu min fadlillah annahu al-ibaha fi talabil ma'ash, yaitu hukumnya mubah untuk mencari kehidupan, mencari harta benda begitu untuk kehidupan. Wa anna dzalika mithlu qaulihi ta'ala wa idza halaltum fastadu. Ini seperti dalam firman Allah Al-Maidah ayat 2 yang artinya apabila selesai ibadah haji, rentetan haji, maka berburulah, seperti itu. Jadi boleh berburu, boleh tidak. Maka fantasyiru wabtaghu min fadlillah, bolehlah menyebar atau mau duduk-duduk dulu di masjid boleh. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah untuk kehidupan itu boleh, atau mau pulang juga boleh gitu, tidur. Illa ma rawa an Anas bin Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda dzalikal fadlu al mubtagha huwa iyadatu marid au silatu shadiq au itibai janazah. Yang dimaksud dengan fadlullah itu apa? Yang diperintahkan waktu min fadlillah yaitu iyadatul marid, menjenguk orang sakit, eh silatus sodik itu menjalin silaturahmi dengan teman, au itibau jenazah, atau mengantarkan jenazah begitu. Jadi ada perbedaan pendapat antara kalimat fantasyiru wabtagu min fadlillah. Sedangkan qala al-qadhi Abu Muhammad wa fi hadza bagi ayyakun al-mar'u bakiyatun yaumal jum'ah wa yakunu nahwahu sahibuhu yaumas sabti. Qalahu Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Nah, Al-Qadhi Abu Muhammad berpendapat bahwa eh, sisa dari hari Jumat itu hendaklah eh, dilakukan juga hal seperti itu ketika hari Sabtu. Jadi masih dalam eh, keadaan taat gitu. Wa qalahu Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Sedangkan Ja'far Muhammad As-Shadiq itu berpendapat bahwa wa qala makhul, dan kata makhul al-fadlu al-mubtagha al-ilmu, jadi yang utama adalah mencari ilmu. Fayam bagi ayat luba ithrul jum'ati, maka sisa dari hari Jumat itu yang utama adalah mencari ilmu. Wa qauluhu ta'ala wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu, dan dalam kalimat firman Allah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu nazalat bisababi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qa'iman 'alal minbari yakhtubu yaumal jum'ati. Jadi sababun nuzul hadhil ayah adalah ketika Rasulullah
berada di atas mimbar berdiri dan berkhutbah di hari Jumat, fa'aqbalati airum minasyami tahmilu miratan wa sahiba amriha dihyah wa sahibu amriha Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Eh, Datanglah pasukan dari Syam, pedagang dari Syam membawa apa ya, perdagangan gitu, membawa perdagangan dan pemimpinnya adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Wa qala Mujahid, kemudian Mujahid berkata, wa kana min urfihim ayyadkhula iral mirah bit tabli wal ma'azifi wasiyahi sururan biha. Menurut Mujahid bahwa sesuai adat mereka bahwa mereka akan memasuki Madinah dengan perdagangan itu, dengan Airul Mirah itu pasukan iring-iringan arak-arakan pedagang yang masuk itu dengan tobli, dengan rebana atau ya semacam itu, rebana, dan juga eh, pertunjukan-pertunjukan ma'azif, pokoknya nyanyian-nyanyian seperti itu yang membuat orang itu akan terpana melihatnya, sururan biha. Pada khalatil air bimisli dalika, dan arak-arakan itu atau pasukan itu akan masuk seperti itu. Fanfaddo ahlul masjid ila ru'yati dzalika wasima aihi wa taraku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman 'alal minbar wa lam yabqa ma'hu ghaira 12 rajulan. Qala Jabir ibni Abdullah ana ahaduhum. Dan maka orang-orang yang ada di masjid, ahlul masjid, mereka akan tersebar, menyebar gitu, menyebar untuk melihat itu dan mendengarkan mendengarkan tabuan-tabuan itu dan meninggalkan Rasulullah yang sedang berdiri di atas mimbar dan tidak dan tidak mm, dan tidak tersisa bersama Rasul kecuali 12 laki-laki. Dan Jabir bin Abdullah berkata, dan aku adalah salah satu dari 12 orang itu. Tetapi kalau Qadhi Abu Muhammad, sedangkan menurut Qadhi Abu Muhammad, walam tamurra bi tasmiyatahum fi diwanin fi ma adzkurul an illa inni sami'tu abi radhiyallahu anhu yaqulu humul asyratu al masyhud lahum bil jannah. Sedangkan kata Qadhi Abu Muhammad, dia tidak pernah melihat Jabir bin Abdullah itu ada di buku-buku atau di riwayat-riwayat yang dia sebutkan gitu kan. Kecuali aku mendengar dari Abi, dari abab ayahku radhiyallahu anhu yaqulu, bahwa ayahnya Qadhi Abu Muhammad berkata, humul asyratu al masyhudhum bil jannah, yang mana yang di dalam masjid itu hanya 10 orang yang dan mereka syahid, apa ya, sudah dipastikan masuk surga. Wahtalafa fil hadi al asyr, dan berselisih paham siapa nih orang ke-11. Fakila Umar bin Yasir, ada yang menyebutkan bahwa yang ke-11 itu Umar bin Yasir. Wakila Abdullah bin Mas'ud, ada juga yang mengatakan bahwa yang ke-11 itu Abdullah bin Mas'ud. Waqala Ibnu Abbas fi kitab Tsa'labi. Waqala Ibnu Abbas Ats-Tsa'labi fi kitabi Ats-Tsa'labi, dan Ibnu Abbas berkata di kitabnya Ats-Tsa'labi, baqiya ma'hu tsamaniyata nafarin, yang sisa bersama Rasul itu hanya 8 orang. Warawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan eh dan ada yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, laulaha ulai laqad kanatil hijaratu suwimat alal munfaddina minas sama. Kalau bukan karena orang yang menetap di masjid itu, maka batu itu akan dilemparkan kepada orang-orang yang menyebar, orang yang meninggalkan masjid dari langit. Wa fi haditsin akhar, dan dari riwayat lain, walladzi nafsun Muhammad biyadih walau tataba'tum hatta la yabqa minkum ahad as'alu alaikum alwadi annar. Demi jiwa, demi jiwanya yang bersama Muhammad,
kalian ikut-ikutan keluar dan tidak ada satupun yang menetap di masjid itu, asala alaikum alwadi anar, maka akan asala alaikum alwadi anar, maka akan mengalir percikan-percikan api dari neraka. Wa qala Qatadah, balagna annahum fa'alu dzalika salasu marrat. Di anna qudumal ir kana yuafiqu yaumul jum'ah yashbihu annal marahil kana ta'ti kana tu'ti. Jadi menurut Qatadah kejadian itu berlangsung selama 3 kali. Kenapa? Karena arak-arakan atau iring-iringan orang yang dari Syam itu selalu datangnya bertepatan di hari Jumat. Yusbihu annal marahila kanat yusbihu annal marahila kanat tu'tidzalika. Jadi memang jadwalnya itu hari Jumat, datangnya ketika sholat Jumat. Wa qala ta'ala ilaiha, dan Allah berfirman di sini dengan kalimat ilaiha walam yakilu eh, tah tahmiman bil aham idhiya kanat sababul lahwi walam yakul lahwi sababuha. Jadi yang dimaksud di sini tuh bukan ilaihim, ilaihim kan 3 kali, tetapi tetap memakai ilaiha, yaitu dhamir satu. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini itu adalah sababul lahwinya, apa ya, penyebab mereka itu, salah satu penyebab mereka pergi dari masjid adalah Allahu itu, tetapi bukan bukan yang dimaksud lahu yang 3 kali itu gitu. Intinya apabila ada yang terjadi semacam itu, maka kalian jangan meninggalkan orang yang lagi khutbah seperti itu. Wa fi Mushaf Ibnu Mas'ud, wa fi Mushafi Ibni Mas'ud, dan dalam Mushaf Ibnu Mas'ud, wa minat tijarah lalladzina taqullaha wallahu khairur razikin. Eh, dikatakan wa minat tijarah. Nah, kemudian wa ta'ammala in qadamatit tijarah ma'ru'yati li'annaha ahamu akharat ma'at tafdil lataqa an-nafsu awalan alal abain. Wa hadhil ayah qiyamul khatib wa awalu man istarha fi khutbah Utsman wa awalu man jalasa Muawiyah wa khataba jalisan. Warrazaq warrazik sifatu fi'lin wa qad yattasifu biha ba'dul bashar tajawuzan idza kana sababu rizqil hayawan wallahu ta'ala khairur razikin. Nah, di sini di ayat ini, di ayat terakhir ini menjelaskan bahwa eh, tijarah ma'aru ya tili'annaha wa akharat min tafdil, yang dimaksud dengan di sini adalah, sebentar, Bunda lupa. Kalau ngapain? Masih bisa nyala. Masih bisa toh? Ya, sebentar. Itu mati sendiri. Ntar dia mati sendiri. Bunda mau nggak bilang-bilang kalau itu kakak banjir. Jadi dia kan ini. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahwa di sini hmm, waqad ta'ammala wa ta'ammala in wa ta'ammala in quddimatit tijarah ma'ruyah li annaha ahmu wa akhar wa akharat ma'at tafdil li taqwan nafsu awalan alal abain. Jadi di sini dijelaskan bahwa tijarah itu hal yang penting. Tijarah itu adalah hal yang penting, tetapi lebih penting lagi itu adalah esensi dari sholat Jumat. Wahadil ayah, dan ayat ini menjelaskan qiyamul khatib, bahwa khatib itu berdiri. Wa awalu man istarha fil khutbah Utsman, dan
Orang pertama yang beristirahat ketika khutbah adalah Utsman. Wa awalu man jalasa Muawiyah wa khot wa khotbah jalisan, dan yang pertama kali duduk ketika khutbah adalah Muawiyah. Wa raziq sifatu fi'lin, dan raziq itu adalah perbuatan atau sifat. Waqad yattasifu biha ba'dal bashar tajawuzan idza kana sababu rizqil hayawan, dan ar-razaq itu atau ar-raziq itu bisa terkadang bisa menjadi sifat seseorang apabila seseorang itu menjadi sebab datangnya rizki hayawan, atau dia misalnya memberi hewan itu makanan, maka dia juga disebut ar-raziq, memberi rizki hayawan. Wallahu ta'ala khairul rizkin, tetapi Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Najizu, apa nih? Najizu tafsir suratul Jumat walhamdulillahi katsiran. Maka selesailah tafsir surat Jumat ini dan alhamdulillah katsiran. Begitulah pemaparan saya atau studi naskah yang telah kita lakukan sore ini, eh, dari tafsir Ibnu Atiyah Al-Muharrar Al-Wajiz di surah Al-Jum'ah. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.